바보야 오늘은 날 뜬다고 말하지마 오늘 날개는 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Makanya, ayo kita kenalan biar kita saling sayang. Halo semua, perkenalkan nama aku Anindya Putri Raharjo. Dan aku yang akan membantu kamu menjadi pemimpin yang hebat. Teman-teman, aku mau tanya, kira-kira apa sih yang ada di otak kalian saat kalian mendengar kata pemimpin? Apakah itu ketua kelompok, ketua organisasi, atau bahkan ketua OSIS? Pasti ketua semua kan? Kalian tahu gak sih apa itu ketua? Dan fungsinya buat apa? Kalau kalian penasaran atau bahkan ingin menjadi pemimpin, tapi masih bingung apa itu pemimpin? Ayo kita belajar bareng-bareng. Kalau kalian masih penasaran atau masih bingung tentang apa itu pemimpin, ayo kita belajar bareng-bareng. Jadi, kalau kalian masih berpikir ketua itu fungsinya buat nyuruh-nyuruh anggotanya aja sih kak, atau ketua itu fungsinya buat pamer jabatan aja sih kak, aduh, jangan lagi deh ya mikir kayak gitu. Sini, biar aku ajarin apa itu pemimpin. Jadi, pemimpin itu bukan hanya sekedar jabatan atau sekedar seragam yang bahkan lebih mencolok. Tapi pemimpin itu soal kepercayaan. Percaya bahwa pemimpin bisa menggerakkan kelompoknya ke arah yang lebih baik. Pemimpin juga bukan seorang pesuruh. Ini juga berarti bahwa pemimpin bukan seorang komandan, tapi pemimpin ialah seorang fasilitator. Jadi, yang masih salah kaprah mengenai kepemimpinan atau pemimpin, yuk kita ubah pola pikir kita. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan atau gaya memimpin. Kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki pribadi yang berbeda-beda. Dan ini berarti bahwa mereka juga memiliki gaya memimpin yang juga berbeda dari yang lainnya. Dan gaya kepemimpinan ini dapat dibagi menjadi 3 gaya. Yang pertama, itu ada transformational leader atau pemimpin transformasional. Pemimpin ini punya visi yang sangat kuat dan ia itu mampu menginspirasi tim untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan cara memotivasi dan memberi semangat, juga membantu timnya untuk berkembang dengan pemfokusan bukan cuma pada hasil, tapi juga pengembangan orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua adalah servant leadership, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kepemimpinan pelayan. Nah, pemimpin jenis ini mengutamakan pelayanan dan membantu anggota sesama timnya. Biasanya, kepemimpinan jenis ini, sang pemimpin itu lebih memikirkan anggota timnya dibandingkan dirinya sendiri. Ia mendengarkan, peduli, dan berusaha memenuhi kebutuhan timnya agar mereka bisa bekerja dengan baik. Kepemimpinan ini juga lebih menyerahkan suatu tugas terserah kepada anggotanya karena ia percaya bahwa anggotanya tahu yang lebih baik. Dan jikalau anggota tersebut memerlukan sesuatu, sang leader atau pemimpin akan menyiapkannya. Tipe kepemimpinan ini membuat timnya itu pasti merasa dihargai, diberdayakan, dipercaya, dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada setiap anggota timnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada transactional leader atau dapat dibahasa Indonesiakan sebagai pemimpin transaksional. Pemimpin ini fokus pada hasil dan aturan. Ia akan memberi penghargaan atau reward kepada anggota timnya yang memiliki kinerja yang sangat bagus atau yang bagus. Sedangkan ia akan memberi hukuman atau punishment jika sang anggota timnya itu melanggar peraturan
atau bahkan kinerjanya itu kurang bagus. Nah, biasanya gaya ini tuh cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketegasan dan yang terstruktur. Pemimpin model ini, ia mengatur ekspektasinya itu dengan jelas. Seperti saya ingin kamu melakukan ini, dan ini. Jadi setiap tim tahu apa yang harus dia lakukan, apa aturan dan apa target yang harus dia penuhi. Nah, jika kerja timnya bagus, barulah tim tersebut diberi penghargaan atau reward seperti di awal. Kalau tidak tercapai, maka diberikan punishment atau hukuman yang sesuai. Nah, meskipun pendekatan ini itu dinilai kurang efektif dan kurang menginspirasi secara emosional, tapi ternyata gaya kepemimpinan ini juga efektif, apalagi dalam situasi-situasi tertentu yang butuh tugas-tugas tertentu untuk dikerjakan dengan jelas dan juga efisien. Nah guys, setelah kalian tahu seputar dasar-dasar mengenai kepemimpinan, apa sih yang bisa kalian simpulin dari situ? Dan kira-kira setelah menonton ini, kalian mau gak sih jadi pemimpin? Nah, jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan juga buat kalian yang memang mau jadi pemimpin atau sudah menjadi pemimpin tapi ingin lebih baik lagi, jangan lupa terus ikutin channel ini. Karena di sini aku akan membocorkan tips-tips mengenai cara menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Jadi, untuk video kali ini segitu dulu ya. See you next time. Bye bye.